Betul ya bahasa. Wa yusannu dan disunnahkan opo ayakula mengatakan sopo mustanji orang yang beristinja man ya. Yusannu enda dukhulil khala'i saat masuk man aja ya. Wa yusannu dan disunnahkan opo ayakula mengatakan sopo man disunnahkan enda dukhulil khala'i saat masuk WC, saat hendak masuk WC sunnah baca opo mantra bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah du Gusti ini sak temene ingsun iku a'udzu berlindung sapa ingsun Gusti bika kelawan sira Gusti minal khubuthi dari jin lanang wal khabaiti dan jin wedok. Jin yo paling ujung yo jin lanang yo. Minal jinnati wan nas. Beda. Dari jin yang bernama Firman. Nah, jadi ingat bahasanya redaksinya itu ended dukhul saat hendak masuk. Baca doa itu. Karena bahaya WC deh bos, bahaya. Itu singgah sananya itu, kantornya jin. Berarti enggak kesini WC betul jin, Mas. Astagfirullah. Wa yuqaddima dan hendaknya mendahulukan sapa man rijlahu sikileman sikil. Sikil itu suku. Sikil itu kaki, bos. Kakinya man al yusra kang kanan. Kan kiri, maaf. Yang kiri fit dukhuli saat hendak masuk. Wa ayaqula dan mengatakan sapa man endal khurujihi saat keluarnya man ghufranaka ampuni kula Gusti berikan ampunan jenengan Gusti sira Gusti alhamdu utawi segala puji kulillahi milik Allah alladzi kang azhaba telah menghilangkan sinten Allah alladzi anik dari ingsun al-adha ing penyakit wa'afani dan telah memberikan kesembuhan sinten Allah ni ing ingsun. Dari ini Romo Yai Mukhlisun dulu pernah menjelaskan. Jadi sebenarnya kenikmatan dunia yang sejati sebenarnya itu adalah ketika seseorang itu terlepas dari sesuatu yang menyakitkan. Paham enggak? Ini Romo Yai Mukhlisun saya masih ingat waktu ngaji Bukhari pas ada masuk doa-doa kayak gini. Jadi kata beliau itu sejatinya kenikmatan dunia itu adalah saat seseorang itu terlepas dari sesuatu yang tidak mengenakkan pada dirinya. Paham enggak? Kenikmatan dunia yang sejati itu pada dasarnya adalah selamat atau hilangnya sesuatu yang tidak mengenakkan pada orang itu atau yang menyakitkan pada orang itu. Misal, ngantuk itu sakit, Bang. Ngantuk itu penyakit. Ngantuk itu sesuatu yang tidak mengenakkan badan. Maka ketika orang yang ngantuk itu tidur, maka nanti ketika puas tidur dia terbangun, penyakitnya hilang. Kemudian sembuh menjadi tidak ngantuk lagi. Lapar itu penyakit. Nah, ketika makan kenyang, ya sudah hilang penyakitnya. Paham enggak? Nahan kencing. Mau kencing itu penyakit. Jadi ketika dikeluarkan hilang, ya sudah sirna penyakitnya. Dua pun begitu. Penyakit yang ada itu penyakit. Ketika dikeluarkan hilang, ya sudah. Jadi kata Romo Yai Mukhlisun, pada dasarnya kenikmatan dunia ini kecil. Jadi kalau bisa diringkas di mukhtasar kata Romo Yai Mukhlisun itu, jadi kenikmatan dunia ini sebenarnya ketika seseorang itu terhindar dari sesuatu yang tidak mengenakkan, lah itulah sebenarnya kenikmatan. Paham enggak? Terhindar dari sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya. Ya, sesuatu yang terserah, pokoknya sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya. Paham? Baik jasadnya ataupun pikirannya ataupun hati. Paham ya? Ingat ya, masuk WC baca doa, Allahumma bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar WC, ghufranaka. Ya Allah, ampuni saya. Ampunkan saya. Berikan ampunmu kepada saya. Kenapa? Karena kan secara umum kalau sudah di WC itu zikir-zikir itu terputus, walaupun masih ada zikir qalbi. Maka pakai ghufranaka. Keluar WC, padahal di WC itu tidak ngapa-ngapain kan? Di WC itu secara umum kan melakukan sesuatu yang mubah gitu. Membuang hajat gitu kan. Sesuatu yang tidak haram itu. Tapi kenapa kok ghufranaka? Jadi seakan-akan kita itu disuruh untuk minta ampun.
Kalau disuruh minta ampun berarti seakan-akan kita barusan melakukan dosa. Maksudnya adalah ya kan, umumnya para kekasih Allah itu selalu dan senantiasa berzikir. Namun di saat berada di posisi atau di tempat yang tempat itu tak layak untuk berzikir lisan, maka bagi orang-orang yang khawas, orang-orang khusus, maka itu menghalangi dirinya untuk melakukan ketaatan secara lisan, hanya menggunakan ketaatan menggunakan hati. Sehingga bagi orang-orang khawas, ya kan, di situ seakan-akan kesalahan, sehingga pakai ghufranaka. Paham enggak? Nah, kita ini kira-kira masuk khawas apa enggak? Ya setidaknya pura-pura masuk gitu. Sehingga masuk betulan. Om nauman pas naum. Wa yuqaddima dan hendaknya mendahulukan sapa man rijlahu ing sikilnya man yumna yang kanan fil khuruji saat keluar. Saat masuk pakai kaki kiri, saat keluar pakai kaki kanan. Wa yahrumu dan haram ala qadil hajati bagi orang yang menunaikan hajat. Maksudnya buang hajat. Haram apa istiqbalul kiblati menghadap kiblat wastidbaraha dan membelakangi kiblat fi ghairi muaddin lahu pada selain tempat yang telah disediakan untuk qadil hajat lahu untuk qadil hajat. Buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat kalau posisinya di tanah lapang positif haramnya. Tapi kalau misalnya posisi WC-nya atau toiletnya itu karena memang disediakan untuk satu atau dua, walaupun menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat maka tidak diharamkan karena memang disediakan untuk itu. Ya hanya kalau tingkatannya bahas ini kan fikih, kalau ranahnya ke tasawuf ya memang kurang beradab buat WC ngadep kiblat, buat WC membelakangi kiblat memang kurang layak lah, kurang etis versi tasawuf. Tapi kalau versi fikihnya yang tidak haram. Makanya terkadang orang itu tertipu. Terkadang orang itu tertipu. Jadi dia suka mengamalkan fikih-fikih yang nyentrik gitu. Suka mengamalkan kaul-kaul fikih yang nyetrik. Bukan nyetrika, yang nyetrik yang beda-beda gitu. Oh, ulama tuh ada yang mengatakan pakai gelang itu boleh, sehingga pakai gelang. Ada kok ulama yang membolehkan, ya enggak apa-apa. Kan ada ulamanya, itu versi dia. Atau pakai apa, pakai kalung. Ada dong ulama yang membolehkan, akhirnya pakai kalung, ya kan? Padahal konsep awalnya itu kita harus paham. Tidak setiap yang menurut fikih itu benar, itu layak untuk diamalkan. Paham enggak? Tidak setiap yang menurut fikih itu benar, layak untuk diamalkan. Contoh, batas aurat laki-laki itu ketika dalam sholat seberapa? Baina surah warukbah kan? Lah ketika sholat kamu layak tak kira-kira sholatnya kayak gitu? Tak layak kan? Jadi tidak setiap yang menurut fikih itu sah atau boleh layak diamalkan. Tidak setiap yang sah atau yang layak versi fikih itu layak diamalkan menurut versi tasawuf. Makanya kerennya Pondok Payaman ini dalam rangka menyanjung Payaman, karena kan saya alumni Payaman. Makanya hebat dalam pondok-pondok Payaman itu meletakkan kurikulum Dorotul Fiqih itu sebelum Doroh Tasawuf. Biar pertama dia bangga dulu dengan fikihnya, nanti baru dimarah-marahin sama Imam Ghazali di kelas tasawuf. Paham ya? Wa yusannu dan disunnahkan opo ayastanjia beristinja bil yadil yusra dengan menggunakan tangan kiri. Kalau antum misalnya, ternyata pakai tangan kiri sunnah tuh. Berarti boleh pakai yang kanan. Monggo. Insyaallah. Dalilnya sharih Ustaz. Wa yusannu ayastanjia bil yadil yusra. Sunnah itu kan mala yu'aqabu ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Sunnah itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Versi fikih ya. Bukan versi hadis. Sunnah versi mustalah hadis lain lagi. Ya? Jadi sunnah itu kan Ustaz kalau dikerjakan ya berpahala, kalau ditinggalkan tak berdosa. Berarti kalau seistinja pakai tangan kanan kan tidak apa-apa. Monggo, tafadhol. Waalaikum tafadhol mashkura. Monggo.
Buat antum sendiri tapi kalau saya tidak sudi ya kan. Karena ini ingat redaksi sunnahnya versi kacamata pandangan dan tidak layak apabila dibenturkan dengan tasawuf. Wa yaqula dan hendaknya mengatakan sapa man ba'dal faraghi setelah selesai minhu daripada istinja. Setelah selesai istinja, ketika selesai dari WC baca doa. Berarti kalau versi kitab Al-Matnu Syarif ini seakan-akan kita itu digiring untuk membaca doanya setelah istinja. Berarti setelah ini kan bahasanya ayakula. Berarti di sini ini setelah keluar dari WC baru baca doa. Kalau versi Al-Matnu Syarif seakan-akan kita digiring akan memiliki pemahaman baca doanya ketika keluar WC baru baca doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, Gusti, tahhir sucikanlah qalbi hatiku minan nifaqi dari sifat munafik, wa hassin dan jagakanlah sapa sira Gusti farji ing kemaluanku, jagakanlah minal fawahish dari perbuatan-perbuatan buruk dan tercela. Paham enggak? Versi kitab yang lain yang pernah saya baca, tapi saya lupa nama kitabnya. Baca itu dalam hati. Jadi ketika kita istinja, sambil istinja dalam hati baca doa. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Seketika kita sedang melakukan tutorial istinja, ya tutorial, praktek istinja gitu. Di situ dalam hati berdoa, Allahumma hassin farji, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal dalam keterangan kitab yang lain. Kalau versi ini berarti setelah kita selesai istinja baca doa. Ya kan? Berarti kemungkinan kalau pakai yakul, kalau pakai ngomong berarti di luar WC. Ya kan? Kalau misalnya yakulnya itu dalam hati, ya berarti di dalam WC pun enggak apa-apa. Jadi gimana Ustaz? Ya terserah kamu. Kamu mau bacanya dalam hati atau bacanya di luar WC enggak apa-apa. Namun biasanya umumnya secara praktek di kitab-kitab yang lain itu bacanya itu saat istinja, sedang istinja dalam hati baca doa. Kalau di sini kan ba'dal faragh, setelah saya istinja, berarti istinja dah kelar, kita otomatis mau persiapan keluar WC. Ketika keluar WC baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Kayak gitu. Karena bahasanya redaksinya ba'dal faragh minhu.